Cuaca ekstrim akan menjadi musuh utama manusia di masa depan. Perubahan iklim yang sangat cepat merupakan ancaman nyata bagi bumi dan tentu saja seisinya. Contoh paling nyata adalah panas ekstrim alias gelombang panas yang mencapai suhu maksimum bumi. Ini sudah menyerang beberapa negara di Asia hingga Eropa. Tidak hanya terhadap ekosistem, perubahan iklim juga tentu saja berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Lalu bagaimana kita dapat mengantisipasi efek berganda dari perubahan iklim dan seperti apa ancamannya di hidup kita ke depan? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Belakangan ini peningkatan suhu melanda sejumlah wilayah di dunia. Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO) mengungkapkan peningkatan suhu global diperkirakan bakal terus terjadi dalam 5 tahun ke depan. WMO memperkirakan sebesar 66% rata-rataan bumi antara 2023 sampai 2027 akan 1,5 derajat Celcius di atas era praindustri, yakni antara tahun 1850 sampai 1900. Pada situs resminya, WMO menyebutkan peningkatan suhu global disebabkan oleh gas rumah kaca yang menahan panas serta fenomena El Nino. Tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas dunia. Kurun tahun 2015 hingga 2022 menjadi 8 tahun terpanas dalam catatan WMO. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? BMKG mencatat tahun 2016 merupakan tahun terpanas untuk Indonesia sepanjang periode pengamatan 1981 hingga 2020. Tahun 2020 sendiri menempati urutan kedua tahun terpanas dan 2019 berada di peringkat ketiga. Akibat pemanasan global, kejadian-kejadian ekstrim lebih kerap terjadi, terutama kekeringan dan banjir. Fenomena ini juga ditakutkan akan memberikan dampak yang luas, khususnya pada sektor kesehatan, keamanan pangan, pengelolaan air, dan lingkungan. Suhu dunia mengalami lonjakan tinggi awal bulan Juli kemarin hingga mencetak rekor selama 4 hari berturut-turut dengan rekor suhu hari terpanas dunia yang tercatat mencapai angka 17,2 derajat Celcius. Sebagai salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim, Indonesia berpotensi menghadapi konsekuensi dan resiko yang cukup serius, baik dari aspek sosial hingga ekonomi. Ancaman efek berganda akibat perubahan iklim ini pun sudah mulai dirasakan di kehidupan kita sehari-hari. Lalu seperti apa langkah adaptasi maupun mitigasi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan planet kita? Di studio saya sudah ditemani oleh pakar iklim dan meteorologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Edwin Aldrian. Prof. Edwin, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Iya, Prof. Edwin, kalau kita bicara mengenai suhu ya, cuaca akhir-akhir ini memang luar biasa ya panasnya. Memang terjadi heatwave dan beberapa tempat di dunia ini terjadi rekor. Iya. Jadi, karena manusia itu sebenarnya 36 dan 37 derajat itu adalah suhu maksimum yang kita bisa 36 nyaman. sampai 37 derajat Tapi ya. di beberapa tempat masih terjadi 42, 43 dan sebagainya. Bukan di Indonesia Tapi dan termasuk juga di Eropa biasanya kalau di sana kan musim panas itu masih di angka 20-an. Sekarang sudah di atas 30 derajat ya. Dan ini saya lihat juga konsekuensinya terhadap manusia kan luar biasa. Nah, kalau kita bicara mengenai perubahan iklim ini, Prof. Edwin juga telah membuat buku namanya Apa Itu Perubahan Iklim ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita ketahui, kita pelajari supaya kita tahu cara mengantisipasinya maupun mengatasinya. Tapi kita mulai dari Paris Agreement di mana Indonesia dan seluruh dunia kita sudah berjanji ya memiliki target untuk mengurangi gas rumah kaca. Bahkan tahun 2060 kita ingin mencapai namanya net zero emission, emisi nol pada tahun 2060. Walaupun dunia katanya mudah-mudahan 2050. Tapi sebelumnya ini kan semacam untuk edukasi dan informasi juga bagi masyarakat luas. Kita kembali, apa itu sebenarnya perubahan iklim
Dan kenapa ada target supaya pada akhir abad ini kalau bisa suhu tidak melewati 2 derajat ya lebih tinggi daripada yang saat ini. Ya karena kita tuh kalau kita bisa nyaman pada suhu yang cukup stabil lah gitu. Saya sendiri pernah dulu terbang dari Jenewa, waktu itu suhunya bulan Januari waktu itu sekitar -15. Jadi saya keluar ke airport tuh pakai baju jaket ya. Nah waktu itu saya terbang ke Mesir dan ke Khartoum, Sudan. Jadi waktu berada di Khartoum itu suhunya 40 derajat. Jadi dari freezer saya pindah ke oven. Jadi tapi sebagai manusia kita bisa mengantisipasi itu. Jadi kita bisa mengantisipasi dan beradaptasi itu. Tapi kenyataannya untuk makhluk yang lain agak susah. Karena makhluk yang lain itu tidak bisa mengantisipasi perubahan yang demikian cepat. Jadi contohnya ikan di laut dan terumbu karang dan sebagainya itu dia akan mati atau binasa. Nah inilah yang menjadi pelajaran untuk kita. Jadi kita mungkin bisa adaptasi dalam lingkungan yang berubah cepat, tapi modalitas atau kesiapan lingkungan yang mendukung hidup kita tuh tidak siap. Ya, tapi sebenarnya apa yang bisa terjadi bila suhu bumi ini ya rata-rata meningkat dalam hanya 1 derajat saja di atas yang rata-rata itu? Ya, kalau kami di IPCC, saya akan bekerja di IPCC ya. Ini semacam panel antar pemerintah yang fokus PBB. kepada perubahan iklim ya di bawah PBB. Itu ada masalah sains perubahan iklim. Jadi semua yang kalau kita dengar masalah perubahan iklim pasti mengacunya ke laporan IPCC. Nah itu laporan itu kami membuat, dan setiap penambahan 1 derajat Celcius itu menambah kekacauan atau gelombang ekstrim dari iklim dan cuaca itu sekitar 7%. Dan itu biasanya ekstrimnya akan terjadi demikian. Jadi kalau terjadi 2% atau meningkat 1,5 derajat, bisa dibayangkan. Jadi meningkatnya itu ekstrim itu misalnya bukan tadi Ibu sudah menggambarkan masalah heat wave, dan yang belum lagi masalah kekeringan dan banjir dan sebagainya, perubahan musim dan sebagainya. Nah inilah yang kita hadapin saat ini di Indonesia. Semua badan di dunia itu sudah mendeklar bahwa tahun ini adalah waktunya El Nino. Kalau kita tahun El Nino itu mestinya kan kita mengalami kekeringan, tapi nyatanya di Indonesia ada beberapa wilayah yang hujannya masih deras. Nah itulah anomali seperti itulah yang kita khawatirkan. Jadi anomali seperti itu biasanya terjadi kalau ada perubahan musim itu tadi. Nah, Prof. Edwin, kembali ke apa itu perubahan iklim itu sendiri. Karena kan memang setiap tahun kan ada musim ya, perubahan iklim itu kan alami. Tapi apa yang membuat perubahan iklim saat ini memang harus betul-betul ditangani? Apa yang menjadikan ini suatu target yang harus dicapai oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia? Jadi kita kembali lagi, saat ini saya itu berada di IPCC, kita mendapat tawaran dari NATO ingin masuk sebagai observer, sebagai pengamat dari perubahan iklim. Nah kami itu tentu bertanya, untuk apa NATO ikut terlibat dari perubahan iklim? Karena begitu kan. Jadi emang ada salah studi mengatakan bahwa perubahan iklim itu adalah threat atau ancaman terbesar yang non perang. Jadi bukan perang, tapi ancaman terbesar bagi manusia, non perang. Nah makanya di situ NATO ingin masuk. Jadi sampai saat ini belum disetujui NATO menjadi observer tadi. Tapi itu mencerminkan betapa seriusnya ancaman ini makanya. ya. Ancaman nomor 1 non perang. Prof, kita istirahat sebentar, tapi apa-apa saja kira-kira impact-nya terhadap bumi dan juga khususnya dampaknya terhadap manusia? Kita akan kembali sesaat lagi dalam Insight with Desi Anwar. Coba sejenak tahan nafas Anda. Berapa lama Anda bisa bertahan hidup tanpa menghirup udara? Umumnya manusia hanya bisa menahan nafas maksimal 2 menit. Dengan demikian, udara menjadi faktor penting penunjang kehidupan manusia. Namun ironisnya, bisa terus menghirup udara saat bernafas tidak selalu berarti kita bisa hidup tenang, karena kualitas udara tidak selalu baik.
Di DKI Jakarta, data rangkuman indeks kualitas udara dari aplikasi Nafas Indonesia menunjukkan sejak awal bulan Mei 2023 hingga awal Juni 2023, indeks hampir selalu berada di angka lebih dari 100 yang berarti tidak sehat bagi kelompok sensitif. Padahal seharusnya indeks kualitas udara berada pada rentang angka 0 sampai 50 agar tergolong sehat. Kualitas udara kini diperhatikan pihak pemerintah dan swasta. Alat pengukur kualitas udara milik swasta dan juga stasiun pemantau kualitas udara atau SPKU milik Pemprov DKI Jakarta ditempatkan di berbagai titik di ibu kota untuk memantau kualitas udara secara real time. Dari data nilai rata-rata PM 2.5 per bulan dari tahun 2022 hingga 2023, terlihat nilai PM 2.5 berada di rentang angka 21 hingga 49. Nilai tersebut berada pada kategori moderat hingga tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polusi udara ini bukan hanya terlihat dari data berupa angka-angka saja, namun secara langsung juga dirasakan warga DKI Jakarta. Kalau kita sih pagi terus kantor pagi sampai sore nggak terlalu ya, tapi ketika sore itu biasanya terlalu dampaknya tuh udah pengap gitu ya. Ya sebetulnya takut sih pasti ada. Karena kan udara yang tercemar itu kan menyebabkan karsinogenik ya. Jadi resiko tingkat kankernya itu lebih tinggi. Dan mungkin masyarakat ya lebih be aware aja, lebih sering menggunakan transportasi umum, itu lebih wise, pilihan yang lebih wise. Lalu dari mana sumber polusi udara? Guru Besar Kesehatan Lingkungan FKM Universitas Indonesia Profesor Budi Haryanto memaparkan ada faktor penyumbang yang bisa dikontrol seperti sumbangan polusi udara dari kendaraan bermotor yang mencapai 60 hingga 70% dari total penyumbang polusi. Kemudian ada juga faktor yang tidak bisa dikontrol, yaitu terkait dengan cuaca dan angin. Industri ya, industri. Nah, industri juga merupakan penyumbang ya setelah kendaraan bermotor, setelah transportasi. Nah, terus jangan lupa bahwa bakaran-bakaran di lahan terbuka ya, misalnya bakar sampah, bakar yang lain ya, itu juga menjadikan penyumbang. Terus kemudian dari rumah tangga juga jadi penyumbang. Jadi sumber-sumbernya memang cukup banyak ya. Polusi udara yang semakin buruk tidak boleh dibiarkan begitu saja karena berdampak pada kesehatan manusia, khususnya kelompok rentan atau sensitif yang merupakan anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid. Ada dua, jadi efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Kalau efek jangka pendeknya, dia menimbulkan iritasi di saluran nafas, sehingga memudahkan terjadinya infeksi pada saluran nafas, seperti penyakit ispa, pneumonia, dan terutama menyerang pada kelompok usia yang rentan, yaitu seperti bayi, anak-anak, dan orang tua, atau yang punya penyakit komorbid. Dokter menganjurkan warga beraktivitas di daerah dengan kualitas udara yang baik, namun jika tidak memungkinkan, maka wajib menggunakan masker. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya masih ditemani oleh Profesor Edwin Aldrian, pakar iklim dan meteorologi dari BRIN. Kita bicara mengenai fenomena perubahan iklim yang saat ini memang semakin terasa ya, dan kalau kita ingat juga sebenarnya seluruh dunia sekarang antisipasi untuk mencoba mengurangi yang namanya emisi gas rumah kaca. Ada target 2060 bagi Indonesia untuk kita sama sekali tidak memproduksi emisi gas rumah kaca. Mungkin di negara lain lebih awal lagi, tapi pada intinya implikasinya adalah mau tidak mau kita harus mengurangi ya emisi yang kita produksi. Tadi Prof mengatakan rata-rata karena memang sebenarnya aktivitas manusia, terutama karena pembakaran karbon itu ya, kita sering sekali ya energi itu semua mau tidak mau kita dapatkan dari misalnya pembakaran batu bara dan juga dari minyak dan gas bumi yang kita eksploitasi ya. Nah, kalau secara fisik terhadap bumi itu sendiri ya, kita bukan bicara Indonesia karena perubahan iklim ini kan suatu fenomena yang sifatnya planetary atau seluruh planet. Kita kan ada kutub utara, kutub selatan, ada lautan, ada pegunungan, ada daratan, ada kepulauan. Coba mungkin dampak ya dengan peningkatan dari suhu 1,5 derajat saja, apa yang bisa terjadi? Itu kami kenal istilah global
global fenomena but local action. Jadi fenomenanya seluruhnya akan terasa seluruh dunia, tetapi actionnya lokal tergantung respon dari masing-masing. Nah kebetulan untuk Indonesia itu kita sangat bersyukur sekali karena kita memiliki beberapa bukti bahwa Indonesia itu. Jadi pertama itu peningkatan gas rumah kaca kan. Nah itu banyak sekali. Saya waktu itu pernah ada riset di Bali, dan karena kita hanya punya di Bali saja, di dunia ini hanya di Bali, yaitu kita punya hari nyepi. Hari nyepi bayangkan, jadi bayangkan itu tidak ada aktivitas, semua satu pulau satu pulau tidak melakukan kegiatan. Kalau pertama saya ke sana tuh masih ada internet, tapi yang kedua saya ke sana tahun 2013 itu internet mati, radio mati, TV mati, semua mati. Jadi memang tidak ada aktivitas manusia. Dan itu kita ukur, ternyata dalam waktu nyepi itu 30 jam kita non-stop tidak melakukan aktivitas, itu gas rumah kaca itu menurun 30%. 30%? Iya, dari biasanya. Tapi secara keseluruhan ya, dampak terhadap kepulauan ini, kira-kira mana daerah-daerah yang paling rawan menurut Prof, yang memang harus mendapatkan perhatian khusus untuk melakukan baik adaptasi maupun mitigasi? Secara global sendiri, Indonesia itu berada di daerah yang buangan dari kutub ketiga. Tadi Mbak bilang ada 2 kutub kan. Sebenarnya kami di perubahan iklim ini mengenal 3 kutub bumi. Yang pertama itu kutub selatan, yang kedua itu kutub di daerah Greenland. Oh, Greenland. Ya. Yang ketiga itu adalah Himalaya. Ini adalah 3 kutub bumi yang mengontrol es yang ada di darat. Nah kita tuh celakanya kita berada di kepulauan yang menjadi jalur pembuangan dari kutub yang di Himalaya. Itu membuang ke sungai Mekong, sungai Gangga dan sebagainya. Jadi apa berarti kita akan kena imbasan dari permukaan laut, air laut yang dari wilayah dari misalnya Bangladesh, Kalimantan, Vietnam dan sebagainya, itu buangan dari lautan, dari buangan dari pegunungan Himalaya dan termasuk Indonesia itu. Jadi itu yang kita khawatirkan. Saya sendiri membawa posisi itu bagi masyarakat dunia, karena di wilayah itu adalah wilayah yang paling padat penduduknya di muka bumi. Ada India, ada Cina, sebagainya. Dan jadi implikasinya seperti apa? Apalagi Indonesia kan kita punya 17.000 pulau, mungkin akan jumlahnya akan jauh berkurang, tapi ini kan berarti akan mendapatkan mungkin dari negara-negara kepulauan lain yang di sekitar yang kehilangan pulaunya, pasti akan berdampak juga kepada pasti begitu. Jadi kita harus melakukan upaya mitigasi atau adaptasi. Mitigasi kan harus sebagai part of the global society. Tapi adaptasi kita melakukan juga karena ada perubahan yang demikian cepat. Nah kalau sekarang kita dibanding beberapa 1 dekade yang lalu lah, atau bahkan mungkin lebih lama lagi sampai sekarang, itu fenomena ini kelihatan semakin cepat ininya, benar, Mbak. pergerakannya. Jadi saya pada tahun 2017 itu kita karena ada permintaan dari Paris Agreement untuk membuat laporan khusus masalah perubahan iklim dan kenaikan suhu 1,5 derajat. Waktu itu kita ramalkan bahwa bumi ini akan melewati 1,5 derajat itu pada tahun 2052. 2052? Awalnya gitu. Ya, awalnya. Nah, tadi waktu laporan itu keluar tahun 2019, dan kita juga bertemu lagi tahun 2020, dan kita mengatakan bahwa tahun 2042. Jadi, maju lagi selama 10 tahun. Dan kemarin ini kita tahun 2023 itu kita merilis laporan, keseluruhan laporan dari kerja kami, itu tahun 2023 kemarin kita berkumpul di Interlaken, Swiss. Itu daerah salju di Swiss juga. Kita mengatakan bahwa kita akan menembus tahun 1,5 derajat ini pada tahun 2030. 2030. Jadi maju lagi. 2030 hanya di sebentar lagi kita sebenarnya. Jadi sebentar lagi. Dan kita jadi akan mencapai peningkatan 1,5 derajat itu
30 tahun lebih awal dari yang harusnya ya. 20 tahun lebih awal. 20 tahun lebih awal. Jadi 2000. Itu hanya waktu kita mengerjakan laporan saja. Iya, dan kalau ini tidak ada perubahan, tidak ada mitigasi ataupun tidak ada perubahan dari aktivitas kita, tentu saja ini akan membahayakan kita semua ya, Prof. Itu kan masuk pandemi juga masuk. Iya, kita istirahat sebentar, tapi ya implikasinya terhadap kehidupan manusia dan makhluk lain di planet ini apa-apa saja. Jadi jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani pakar iklim dan meteorologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Edwin Aldrian. Topik kita kali ini mengenai ya perubahan iklim yang sebenarnya kita sudah alami beberapa tahun yang terakhir ini, bukan masalah untuk masa depan, tapi masalah yang harus kita tangani sebenarnya dari kemarin ya. Karena laporan terakhir yang dari IPCC ini, Prof, katanya bagian dari ini ya, diskusi, ada bagian dari panel antar pemerintah yang fokus terhadap perubahan iklim itu, ternyata kalau kita business as usual sekarang pada tahun 2032 ya kita sudah bisa mencapai peningkatan derajat Celcius itu 1,5 derajat Celcius, dan ini tentu saja tadi sudah dijelaskan oleh Prof bahwa perubahan 1 derajat saja memiliki dampak yang luar biasa drastis ya. Perubahan laut, permukaan laut meningkat, tentu saja akan banyak kepulauan, termasuk kita sebagai negara kepulauan tentu saja terdampak dengan ya air ya, yang airnya bisa menelan dan kita bisa tenggelam lah sebagai kepulauan. Belum lagi cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Ya. Prof, kalau kita lihat itu kenapa tiba-tiba dari tahun ke tahun semakin dekat ini kita mencapai 1,5 derajat Celcius. Padahal Paris Agreement itu, saya sendiri di Paris itu sudah hampir 10 tahun yang lalu itu disetujui untuk mengurangi emisi. Jadi kita kembali lagi pada film yang dibuat oleh Al Gore, The Inconvenient Truth. Ya. Jadi penyebab perubahan iklim itu sebenarnya ada 2. Artinya pertama dari masalah penambahan gas rumah kaca itu. Yang kedua adalah populasi. Jadi kalau di sini kita bicarakan hanya 5 orang di sini. Tapi kalau orang itu kita tambah 2 kali, 3 kali lipat, 4 kali lipat akan terjadi hangat di sini dan panas. Dan itu pemanasan lokal. Nah itu karena kita di dunia ini sudah hampir mencapai 8 miliar orang gitu. Dan itu ternyata terjadi perubahan yang sangat drastis. Ini sudah diramalkan sekitar 150 tahun yang lalu oleh peneliti dari Swedia, kalau nggak salah itu. Dia melihat hubungan dari pemanasan lokal dan gas rumah kaca terhadap suhu bumi, dan peningkatan gas rumah kaca itu terhadap suhu bumi. Dan itu dia khawatirkan akan terus terjadi. Dan ini saya yakin karena bertambahnya orang, jadi bertambah pula kebutuhan, bertambah pula konsumsi dan persiapan ini. Jadi karena kita tuh tidak bisa menciptakan energi yang untuk planet kedua, ketiga, dan karena kita hanya satu-satunya planet ini. Jadi sementara kita sudah mengeksploitasi, sudah menggunakan lebih dari kuota energi yang seharusnya kita gunakan kan. Nah, jadi benar itu saat ini sudah ada perhitungan kuota itu. Jadi masalah energi, masalah kemampuan loading dari alam yang tempat kita diamin itu. Jadi memang sudah ada beberapa negara, kayak negara seperti contohnya Afrika Selatan, dia sudah menghitung. Jadi kalau bulan April dan sebagainya, dia sudah tidak ada air lagi untuk mereka. Jadi kita belum sampai ke sana, tapi memang wajibnya semua negara itu menghitung kemampuan dari daya dukung lahan terhadap kehidupan rakyatnya. Gitu. Nah itu sudah dilakukan di Afrika Selatan, Brazil dan sebagainya. Indonesia belum melakukan itu. Tapi ini pas jelas ada implikasinya terhadap sumber daya alam kita kan. Kalau misalnya cuacanya lebih sering kering, berarti kan ada kebutuhan air, khususnya air bersih ya, yang semakin lama semakin berkurang kan. Dan kalau juga misalnya ada permukaan laut meningkat,
banyak pesisir yang tenggelam, mau tidak mau itu kan berarti berdampak terhadap kehidupan khususnya para masyarakat yang tinggal di pesisir. Yang kita semua negara kepulauan tinggalnya di pesisir. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, secara global ya, ini kan bukan saja hanya fenomena alam, tapi fenomena yang akan mengakibatkan implikasi tadi sosial, ekonomi, dan juga kalau NATO ingin ikut, itu kan berarti ada kekuatan ya, bisa peperangan yang terjadi. Bagaimana Prof ini? Worst case scenario-nya kalau ini semua jadi tidak. Jadi saya lihat kalau worst case scenario-nya bisa saja suatu negara itu akan kehilangan kemampuan untuk mendukung negaranya misalnya dalam bulan-bulan tertentu. Ya, ke Indonesia ini kan sifatnya 2 musiman, ada musim hujan dan musim kemarau. Jadi ada masa-masa kita paceklik, ada masa-masa kita surplus. Dan itu kita harus memperhitungkan sebaik-baiknya. Jadi makanya saya melihat bahwa posisi saya di IPC itu penting sekali untuk Indonesia. Dan memang itu yang terjadi. Apa yang kira-kira harus dijadikan perhatian lah bagi dunia terhadap apa yang terjadi di Indonesia? Karena kita kan juga negara yang paling masih punya paru-paru lah untuk kalau kita perhatikan, mengurangi emisi. Kalau kita perhatikan sebenarnya kayak negara kayak Brazil itu diperkirakan di akhir abad ini sudah hilang paru-paru buminya, udah kemampuan paru-paru buminya nggak berlaku lagi. Karena dia tuh adalah negara yang di tengahnya tuh ada negara benua sebenarnya. Yang pantainya hanya pinggir-pinggirnya saja. Kalau Indonesia kan lain, semua rakyat di Indonesia itu berada pada suatu pulau. Dan dia semuanya berada pada pulau-pulau yang sendiri dengan sendirinya dia punya sifat yang angin darat, angin laut. Itu beda dengan Brazil. Nah, kita masih bertahan dalam soal itu. Jadi diperkirakan Indonesia masih tetap bertahan untuk masalah musim panas, musim dingin, musim hujan dan sebagainya. Dan kemampuan kita untuk memproduksi air itu masih bertahan. Jadi tadi kalau saya bilang bahwa negara Afrika Selatan, Brazil dan sebagainya, dia sudah menghitung dia. Bulan-bulan apa dia akan defisit airnya. Tapi saya juga lihat dengan adanya fenomena misalnya terik ya, kekeringan, apalagi di negara-negara Afrika dan di negara Timur Tengah. Jadi konflik-konflik itu bukan saja karena konflik perang antar negara berdasarkan karena ya seperti Rusia menyerang Ukraina, tapi karena akhirnya mencari sumber kan. Bisa terjadi, kita lihat secara migrasi saja kan, migrasi yang berdasarkan ekonomi atau lari dari kekurangan ya. Makanya saya tadi agak curiga juga NATO ingin masuk ke dalam perubahan iklim kayak sasaran untuk hal tersebut lah. Jadi bagaimana persaingan antar negara, bagaimana kesiapan daya dukung suatu wilayah terhadap rakyatnya dan sebagainya. Iya, nanti peperangan bisa karena untuk menguasai sumber air misalnya, atau makanan ya, pangan dan lain sebagainya. Kita sudah lihat saja implikasi dari Rusia menyerang Ukraina sudah berdampak terhadap pasokan makanan dunia. Apalagi nanti kalau peperangannya berdasarkan berdasarkan ingin menguasai misalnya lahan yang masih bisa ditanami untuk pangan dan lain sebagainya. Prof, masih ada 2 segmen lagi. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hanan, bayi berusia 6 bulan kini sudah bisa tertawa gembira lagi. Sebelumnya, Hanan harus merasakan rawat inap selama 1 minggu di rumah sakit. Masalah kesehatan ini diduga akibat kualitas udara yang tidak sehat di lingkungan rumahnya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kualitas udara di Jakarta kini semakin mengkhawatirkan. Indeks kualitas udara yang sehat berada di angka 0 hingga 50. Namun, sejak Mei hingga pertengahan Juni, indeks kualitas udara di Jakarta rata-rata berada di angka 100 ke atas atau level tidak sehat. Dokter Umum Rumah Sakit YRC Alia Zafira menyebut, buruknya kualitas udara di Jakarta dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama penyakit pernafasan.
polusi ini yang paling utama tadi ke saluran pernafasan dan juga bisa juga ke kulit atau mata. Yang paling utama mungkin bisa ke kanker paru gitu yang berhubungan dengan saluran pernafasan, bisa juga dengan kanker faring, kanker laring, itu juga mungkin karena kan itu merupakan saluran pernafasan. Alia menambahkan, ada beberapa upaya yang dapat orang tua lakukan untuk menjaga anaknya terhindar dari paparan polusi. Hindari aktivitas di luar rumah, jaga ventilasi di rumah dengan baik, mengenakan masker jika keluar rumah, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta kenali gejala umum penyakit pernapasan. Masih bersama Insight with Desi Anwar, di studio bersama saya pakar iklim dan meteorologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Edwin Adrian. Kita berbicara mengenai perubahan iklim serta dampaknya khusus untuk Indonesia. Kita sudah lihat bahwa memang ini merupakan fenomena yang banyak juga sangat berkaitan dengan aktivitas manusia. Mungkin lebih fokus lagi terhadap dampak perubahan iklim ini bagi Indonesia sendiri. Tadi kan ada dampak fisiknya seperti permukaan air laut yang meningkat, es meleleh dan cuaca ekstrim, tapi juga ada non fisiknya. Mungkin Prof bisa lebih rinci lagi karena inilah hal-hal yang harus kita waspadai dan masuk menjadi bagian atau masukan untuk kebijakan ya dari pemerintah. Ya, jadi bisa dampak yang kelihatan atau tidak kelihatan oleh panca indera kita. Jadi contohnya misal penyebaran dari malaria atau dengue fever. Jadi kita melihat bahwa contohnya itu dari misalnya kebakaran hutan. Nah itu penyebaran dari asap kebakaran hutan itu ternyata memberi dampak yang luar biasa terhadap manusia. Jadi sebenarnya saya khawatirkan itu ada satu hal, yaitu merubah pola dari pemikiran pada anak-anak kecil itu yang menyebabkan dia terjadi terbelakang gitu ya ininya. Jadi secara ini intelijennya terganggu. Kalau misalnya daerah yang sudah biasa menghadapi kebakaran hutan, dia akan begitu. Jadi itu saya khawatirkan sebenarnya. Dampak dari asap ataupun polusi yang terjadi di karena itu adalah gas buang yang beracun dan itu menempel di aliran darah, itu bisa terjadi. Jadi saya lupa istilahnya, tapi demikianlah. Nah itu jadi contohnya adalah itu. Dan berikutnya juga kalau kami dulu pernah melakukan penelitian, semestinya di Jakarta tuh jam berapa kita harus lari pagi misalnya. Ternyata di bawah jam 7 pagi hari itu adalah waktu yang terbaik untuk lari pagi karena polutannya belum menyebar lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau ibu lihat misalnya di Jakarta itu biasanya jam 3 jam 4 sore itu langit itu banyak jelaga yang warna coklat itu. Nah itu sebenarnya yang mengungkung. Nanti kita akan mengalami ini karena kita memasuki musim kemarau sekarang. Ya, jadi ini polusi ya, memang polusi sudah terbukti sangat merusak ya bagi kesehatan ya dan ini pernafasan nih. Nah, kebetulan APCC ini pada segmen ke-7 ini dia fokusnya adalah urban air pollution. Jadi termasuk yang tadi itu, bagaimana air polusi dan kalau istilah kami itu adalah PM 2,5. Itu adalah zat-zat yang polutan yang lebih 2,5 itu artinya 2,5 nanometer, yang jauh lebih kecil dari ukuran rambut. Lebih kecil. Jadi sebenarnya ide yang baik juga harus tetap menggunakan masker ya kalau kita tinggal di khususnya di kota-kota besar yang memiliki polusi yang cukup banyak ya. Tapi secara keseluruhan ini dari dampak ekonominya itu bagaimana? Karena ini kan juga pasti akan ada dampaknya ya Prof. Ini sudah ada kajiannya, kira-kira kerugian secara ekonomi maupun sosial yang diakibatkan oleh hal-hal seperti ini. Ya benar, polusi. Cuaca ekstrim tentu saja mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kayak tadi kan ada beberapa wilayah yang dia harus tertib pelayaran dari lautnya harus bisa masuk. Tapi kalau misalnya di lautnya itu terjadi gejolak dan gelombang tinggi, dia nggak bisa masuk, kapal-kapal nggak bisa masuk. Jadi kita tahu seperti ibu kota dari
Maluku Utara itu kan berada di pulau kecil, Pulau Halmahera. Yang dimana pulau kecil itu selain dikelilingi oleh laut, itu juga ada gunung berapinya, Gunung Gamalama. Gunung Gamalama itu dia memberi polutan yang banyak sekali. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kalau terjadi gelombang besar di laut, itu wilayah itu tidak mendapat pasokan dari mereka yang dari logistiknya mereka tidak terima, sehingga dan juga cost biaya hidup kan di sana sangat tinggi ya. Tapi kalau dari kekeringan ini khususnya wilayah-wilayah mana saja di Indonesia yang harus diperhatikan, karena ini berkaitan dengan penanaman tanaman ya, khusus untuk pangan. Ya, ini sebenarnya saya perlu, bukan hanya kita memberikan sesuatu yang jelek saja, tapi sebenarnya kayak kekeringannya berhubungan sama kemarau dan El Nino. Tapi Indonesia itu sangat bersyukur sekali karena kita terdiri dari 2 musim hujan dan musim kemarau. Waktu kita El Nino itu sangat diuntungkan adalah komoditas di laut. Jadi ikan-ikan lebih banyak ditangkap dan sebagainya. Tapi kalau pada waktu La Nina, biasanya daratan itu menjadi hijau dan sawah-sawah menjadi enak untuk ditanami dan sebagainya. Jadi itu 2 hal yang antara laut dan darat. Itu hanya terjadi di Indonesia saja. Nah, kita diuntungkan oleh itu. Jadi ini polusi yang sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau menghadapi El Nino atau La Nina yang bagus itu gimana? Tapi kan secara jangka panjang kan ini kan mengancam ya kehidupan, bukan. Jadi kita walaupun kita diuntungkan, tapi sebenarnya kan kalau kita lihat pemanasan suhu laut misalnya, itu kan kita lihat bahwa terumbu karang kan sudah banyak yang rusak, dan terumbu karang itu kalau rusak kan berarti rumah-rumah ikannya kan juga rusak, sehingga ya biota lautnya juga bisa jauh lebih berkurang ya, Prof ya. Ya betul. Jadi sebenarnya kalau terumbu karang itu ada tempat ikan-ikan yang masih young, masih pemijahan, masih balita gitu. Nah itu kalau dia rusak biasanya mati suri. Wilayah itu akan mati suri, jadi akan terjadi terumbu karangnya akan jadi warna putih. Itu terjadi bleaching kalau istilah kami itu. Dan itu tapi misalnya banyak gunung berapi kan kita sebenarnya banyak itunya, banyak pupuknya. Iya, pupuknya justru jadi lebih subur ya biasanya. Karena itu biasanya gunung berapi itu banyak hal-hal yang menguntungkan pada kesuburan dari wilayah itu. Dan itu hanya Indonesia itu. Jadi Indonesia itu bagus sekali karena kita tuh banyak sekali gunung berapinya. Bahkan kita adalah negara dan jumlah gunung api terbanyak di dunia. Lebih banyak dari Islandia, dari Jepang dan dari Selandia Baru. Iya. Tapi kuncinya kita masih mau tidak mau kan harus beradaptasi dan mitigasi, tapi lebih penting lagi justru mengurangi emisi gas rumah kaca yang selama ini kita produksi ya. Kita masih ada 1 segmen lagi, Prof, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia merupakan dampak terbesar yang diakibatkan El Nino atau fenomena pemanasan suhu permukaan air laut di atas normal. Uap air dan awan tertarik ke pusat El Nino di Samudra Pasifik sehingga peluang turun hujan semakin mengecil di tengah musim kemarau di Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pihaknya telah memitigasi ketersediaan pangan sejak tahun 2022 dan awal tahun 2023. Penguatan stok pangan baik dari dalam dan luar negeri menjadi prioritas pemerintah. Badan Pangan mencatat per 28 Juli 2023, total cadangan beras Bulog berada di angka 800,4 ribu ton dan sesuai perintah Presiden dalam 1 bulan ke depan harus berada di 1 juta ton. Adapun produk pangan lainnya seperti daging ayam dan sapi sudah di stok lebih awal dengan menggunakan cold storage atau gudang berpendingin. Gerakan pangan murah dan pemerataan stok bakal dilakukan setiap hari untuk menjaga kestabilan harga pangan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Suharyanto mengatakan, akibat perubahan iklim dan efek El Nino bisa menimbulkan bencana kelaparan. Di belahan wilayah negara Indonesia, contohnya di Papua ini Mbak, yang kita akan berangkat ke sana untuk memberikan bantuan. Di sana ada
hujan es. Jadi tanaman-tanaman masyarakat jagung ini mati karena ada fenomena kedinginan yang luar biasa, sehingga ada beberapa ribu orang masyarakat Papua, letaknya di Papua Tengah ini, yang mengalami kelaparan ini, sampai ada yang 6 orang meninggal. BNPB mengimbau kepada setiap daerah untuk memastikan ketersediaan air, terutama wilayah langganan kekeringan. Selain itu, BNPB bakal menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan agar dapat mengisi danau, embung, sungai, dan sumur di daerah rawan bencana. Pengaruh El Nino terhadap pertanian dapat terlihat dari mundurnya awal musim tanam, turunnya produktivitas, luas panen, serta meningkatnya hama atau organisme pengganggu tanaman. Berkurangnya stok produk pertanian tadi karena penurunan produksi ini akan menciptakan inflasi. Inflasi itu ya kenaikan harga gitu ya. Dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah, negara-negara berkembang rentan terhadap inflasi harga pangan, karena kita tahu pangan masih memiliki porsi paling tinggi dalam pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan data BMKG per Juli 2023, 63% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Provinsi Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT diprediksi mengalami kondisi tanpa hujan ekstrim panjang selama lebih dari 60 hari. Adapun hari tanpa hujan terpanjang tercatat di Labuhan Pandan, Lombok Timur, NTB selama 101 hari. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Di studio ada pakar iklim dan meteorologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Edwin Aldrian. Yang jelas kita masalah perubahan iklim ini harus ada upaya bagi Indonesia, terutama bagi pemerintah dan juga pemerintah daerahnya untuk melakukan adaptasi dan mitigasi ya, dan tentu saja mengurangi emisi gas rumah kaca yang paling besar sebenarnya karena kita masih menggunakan dan sangat tergantung kepada fossil fuel ya, atau bahan bakar minyak dan batu bara. Mungkin Prof. Edwin, apa kira-kira yang harus dilakukan untuk beradaptasi, mitigasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan kebijakan apa yang harus diterapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah ya, yang memiliki inilah kuasa terhadap wilayahnya masing-masing. Tadi saya lupa sebutkan tadi, pemerintah daerah itu yang sering kebakaran hutan adalah stunting. Stunting ya. Yang bahaya untuk anak kecil itu. Iya. Perlambatan ya, jadi tumbuh kembangnya ya, ini terlambat ya. Dan nah, saya itu tadi berbicara masalah gunung berapi kan, di Indonesia itu paling banyak di dunia. Nah, kita tuh alhamdulillah dikasih blessing, kita ada geothermal energy. Dan geothermal Indonesia itu nomor 2 di dunia, habis Amerika Serikat. Dan itu kita bisa mengembangkan terus-menerus, jadi menambah lagi. Itu energi yang bersih ya, energi baru bersih, dan terbarukan, ya. Yang seharusnya kita menggunakan lebih banyak geothermal ya ketimbang jadi mestinya kita bisa menjadi raja di geothermal. Kalau menjaga ketahanan pangan, kira-kira apa Prof yang perlu dilakukan? Karena ya, ini kan sangat rentan terhadap cuaca. Kita melakukan pemantauan yang lebih detail lagi dan lebih cepat, cermat lagi supaya untuk masalah El Nino tadi. Saya kan bilang tadi El Nino dan La Nina itu ada dua hal yang blessing, satu untuk komunitas di laut, satu lagi komunitas di darat. Gitu. Nah, selain itu kita bisa memantau dengan baik sekali. Nah, saya memperkirakan Indonesia dapat memantau kedatangan El Nino dan La Nina itu sampai 6 bulan ke depan. Jadi kita bisa dapat insight yang lebih bagus dibandingkan negara lain. Kenapa demikian? Karena kita mempunyai satu lintasan, tadi saya bilang tadi, arus laut dari Samudra Pasifik itu mengalir ke Samudra India terus-menerus. Itu terus-menerus terjadi. Dan ini datanya semua ada ya. Ada dan ini apakah pada akhirnya digunakan oleh pemerintah daerah misalnya untuk menjadi bagian dari kebijakan? Ya, ini sebenarnya sudah para saintis sudah melihat. Jadi kalau ada El Nino tuh lautnya semakin dingin dan dia semakin mengkerut. Jadi permukaan paras muka air laut tuh semakin lebih rendah. Tapi kalau La Nina naik. Jadi perubahan itu aja wajar lah. Dan yang lain itu perubahan dari suhu laut dan arus laut sendiri, arus laut yang lebih kencang atau lebih lemah. Jadi semua ini bisa kita pantau dan terus menerus. Dan ini saya usulkan
terutama karena kita bisa memantaunya di wilayah jurisdiksi Indonesia. Itu bisa kita lakukan di wilayah Indonesia. Karena sebelumnya kita melakukan itu dengan memakai bui-bui yang ada Amerika taruh di wilayah Samudra Pasifik. Jadi perairan internasional. Tapi saat ini kita bisa melakukan terhadap laut Indonesia sendiri. Nah, ini adalah kelebihan dari Indonesia sendiri. Tapi apakah digunakan menjadi bagian dari kebijakan taruhlah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa ya masyarakat di sana juga memanfaatkan data dari para ilmuwan ini? Kan kita dengar kemarin tuh Pak Presiden mengumpulkan orang bicara masalah El Nino. Ini belum masuk ke agenda beliau, saya rasa. Tapi kemungkinan dalam waktu dekat mungkin bisa dimasukkan dalam sebagai agenda untuk penentuan kebijakan yang baik untuk El Nino dan La Nina ini. Kalau kita baik dalam El Nino La Nina ini, maka kita punya kesiapan atau ketangguhan lebih baik lagi terhadap ketahanan pangan. Karena El Nino La Nina ini bukan hanya pangan, tapi masalah bencana juga, kekeringan, kebanjir dan sebagainya. Lalu juga masalah ketersediaan air, dan terakhir masalah kebakaran hutan. Jadi banyak masalah dalam soal itu, bukan hanya ketahanan pangan saja. Jadi kalau kita bisa menguasai ini, kita bisa beberapa masalah selesai dalam beberapa hal ini. Percaya kita bisa ini percaya, karena emisi nol pada tahun 2060 dan kita bisa mengurangi ketergantungan kita kepada, karena selama ini ya saya lihat juga bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia mereka semua memiliki target dan memiliki komitmen dan political willingness, tapi secara implementasi itu makanya IPCC yang kemarin itu memajukan waktu peningkatan suhu jadi 1,5 derajat itu jadi tahun 2032. Ini kan sebenarnya juga kemarin kan pemerintah Pak Luhut minta komitmen negara maju, katanya mau ngasih $100 juta per tahun. Ini kan susah juga, jadi kan kita tagih lagi. Kamu benar mau kasih atau tidak? Gitu. Ya, tapi namanya janji tinggal janji, karena politik begitulah. Tapi kalau kita masih optimis, saya sebenarnya sebagai saintis ya, pasti optimis lah. Karena kita tahu bahwa rakyat yang 8 miliar dunia ini pasti punya ide-ide yang bagus. Jadi kita lihat contohnya sekarang tuh kayak Cina tuh dia punya reaktor nuklir generasi ke-6 yang lebih canggih, bisa menggantikan matahari dalam beberapa menit. Dan kita bisa melihat dalam waktu dekat banyak teknologi-teknologi lain yang bisa kita survive dalam dunia ini. Jadi saya rasa itu adalah peluang masa depan. Kita harus optimis bahwa ini kita berhasil mengalahkan iklim yang semakin ganas ini. Iya, tapi secara keseluruhan Prof memang ini ya optimis kita bisa fokus untuk mengurangi dan emisi gas rumah kaca dan memenuhi target ini. Karena ya terus terang laporan yang dari teman-temannya Prof memang mengkhawatirkan. Siapa tahu nanti 10 tahun dari sekarang kita sudah lewatin tipping point-nya, sudah kita lewati dan ya harus ada aksi yang jauh lebih drastis kan. Makanya saya masih optimis, makanya saya tetap berada di IPCC. Karena saya yakin manusia yang 8 miliar ini pasti punya ide-ide bagus nanti. Dan kita ke depannya punya masa depan yang lebih baik untuk kehidupan kita. Iya, tapi dalam segi keseriusan ataupun ancaman terhadap planet ini, kira-kira bisa dikatakan ini nomor 1 ancaman perubahan iklim? Iya, makanya tadi kan saya yakin kenapa NATO masuk situ, dan ini saya yakin juga ini masalah utama. Pelan-pelan kan kita beberapa negara lain juga mulai menghitung kemampuan dari dukung alamnya gitu. Jadi ini akan lama-lama akan perubahan iklim ini kan suatu masalah yang serius, tapi dihadapi dengan yang sifatnya kadang-kadang kan diganggu oleh hal-hal yang sifatnya politis ya. Tapi yang jelas kita mau tidak mau sudah harus mengubah cara kita mengkonsumsi energi. Betul. Ya, Prof ya, harus beralih ke energi yang sifatnya EBT ya, energi baru dan terbarukan, dan juga energi yang renewable. Dan Prof mengatakan tadi sebenarnya Indonesia lumayan cukup kaya dengan sumber-sumber alternatif dari energi ini. Dan ya, elektrifikasi mungkin bisa menjadi salah satu jawabannya untuk mengurangi. Prof, terima kasih banyak atas waktunya dan insight-nya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa, Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa.
Stay safe. Bye.